Ingat cerita teman saya ketika dia pertama kali datang ke Jakarta, kalau ketemu orang dia mikir, ini orang ini bisa apanya yang bisa gua jadikan duit katanya. Tuh bayangkan, ketemu orang di jalan dia mikir nih orang bagaimana caranya agar orang ini jadi duit. Tuh bayangkan, apa dari orang ini yang bisa gua jadikan duit gitu. Nggak bayangkan tuh orang, dia melihat orang dia pikirin bagaimana agar orang ini menjadi duit. Karena orientasinya dia, kesadarannya dia adalah kesadaran uang. Kalau kita, mudah-mudahan kita ketika menemukan orang, ketemu dengan orang, kita bisa bagaimana kita bisa berharmoni, bagaimana kita bisa mencapai kebaikan, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa saling bertumbuh, berkembang untuk menjadi semakin baik bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu Nunas Ampuru, sekali lagi mohon maaf kalau sekali lagi ini bukan diskusi satu arah, karena saya bukan guru agama, bukan dosen agama Nunas Ampuru. Saya baru semester 5 di sini, udah ada yang jadi dosen, udah jadi guru, jadi kesannya menggurui gitu ya. Kita hanya sharing-sharing pandangan tiang begitu, barangkali Bapak Ibu ada yang punya pandangan yang berbeda, kita terbuka untuk saling melengkapi. Kenen nggih, Bu moderator, silakan. Mohon tambahan lagi Niki Pak nggih. Ini khusus untuk anak-anak Pasraman pertanyaannya. Jadi di situ ada berapa? 6 ya. Ada 6 hadiah. Jadi nanti ini 3 sudah dari Bapak Ibu, tinggal 3 lagi. Silakan yang bertanya dari anak-anak Pasraman. Gayatri 1. Ada lagi yang kedua. Waktunya habis Pak. Udah mendekati jam 12. Monggo silakan. Ada pertanyaan lagi? Angkat tangan. Kok jadi begini? Oke. Satu pertanyaan dulu udah apa, nanti barangkali mancing pertanyaan yang lain. Monggo. Nama siapa? Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadek Marta Dewi. Izin bertanya, yang sudah dijelaskan tadi bahwa agama Hindu memiliki banyak Tuhan atau tidak hanya satu. Nah, jadi di agama Hindu itu katanya memiliki banyak Tuhan atau tidak hanya satu. Sedangkan ada di agama lain itu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu dan tidak ada yang lain dan tidak boleh percaya agama lain. Nah, pertanyaan saya, apakah agama Hindu mempercayai bahwa agama lain itu ada dan agama lain itu benar? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Yang kedua silakan, biar bareng nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Anak-anak Pasraman? Ayo hilangkan keraguanmu menjadi Hindu karena lingkungannya memang. Mungkin saya jawab dulu ya. Saya jawab ini dulu sambil memancing yang lain, gitu ya. Ini pertanyaan filsafat itu. Yang ditanyakan adik itu pertanyaan filsafat itu. Dan itu pertanyaan yang sulitnya minta ampun untuk dijawab. Benar. Itu pertanyaan filsafat yang sudah diperdebatkan sejak ribuan tahun. Apakah agama Hindu mengakui kebenaran agama lain gitu kan? Itu pertanyaan substantif yang luar biasa sulitnya. Bahkan di antara tokoh-tokoh Hindu juga berbeda jawabannya. Jadi jawaban saya hanya mewakili pandangan dan pengetahuan pribadi saya. Belum tentu mewakili pandangan umat Hindu secara keseluruhan. Ya, adik, jadi saya permaklumkan dulu, disclaimer, bahwa jawaban saya belum tentu mewakili pandangan semua pandangan tokoh Hindu gitu ya. Jadi begini, Tuhan itu apa sih? Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu sama seperti kita, bisa suka, bisa benci, bisa memihak, bisa memusuhi, maka kita sudah salah mempersepsikan Tuhan sejak awal. Dan kita sudah melenceng dari Tuhan yang disebut Acintya. Tuhan itu disebut Acintya kan? Acintya artinya apa? Tidak terpikirkan. Jadi apapun yang kita harus menyadari, karena konsep tertinggi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu Acintya, maka semua hal yang kita bicarakan tentang Tuhan harus kita akui, harus kita sadari bahwa itu hanyalah persepsi kita tentang Tuhan, bukan Tuhan sendiri.
Karena Tuhan sudah di disclaimer awal sudah menyatakan Tuhan adalah acintia, Tuhan adalah tidak terpikirkan. Padahal kita ngomong, kita berkonsep, kita berdebat, berdiskusi, menyusun teori-teori, definisi-definisi, semua berdasarkan pikiran. Jadi kita sedang berusaha untuk mengkerangkeng Tuhan yang maha besar itu dalam kerangkeng pemikiran kita. Tapi tidak apa-apa, karena kita manusia makhluk yang berpikir. Kalau kita tidak pikirkan, kita tidak ketemu konsepnya. Yang penting kita menyadari bahwa Tuhan adalah acintia. Yang kita bicarakan adalah konsep tentang yang acintia itu, gitu ya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Tuhan banyak apa satu? Politeis apa monoteis? Hindu terlepas dari perdebatan itu. Karena bagi Hindu Tuhan tidak bisa dihitung. Yang saya jawab tadi. Kalau dia bisa dihitung berarti dia benda. Hanya benda yang bisa dihitung. Coba apa yang bisa dihitung selain benda? Nggak ada. Sifat nggak bisa dihitung. Ya kan? Kalau kata, ada kata apa sih? Kata sifat, kata benda, kata kerja. Kata kerja bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Kata sifat bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Sifat itu baik. Berapa kilo baiknya? Kan nggak ada. Berapa gram baiknya? Nggak ada satuannya. Jadi sesuatu yang bisa dihitung pasti benda. Jadi kalau ada orang bilang Tuhannya satu, Tuhan lu benda. Karena bisa dihitung. Berapa kilo beratnya? Tanya aja. Karena kalau dia benda berarti dia punya berat, dia punya dimensi, dia punya ukuran. Hindu terlepas dari itu. Tuhan tidak terpikirkan. Dan Tuhan juga tidak bisa dihitung. 1 benar, 1000 oke, 1.000.000 benar, 1 miliar yes. Berapa jumlah air di dunia ini? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak bisa. Jumlah air di dunia ini aja nggak bisa didefinisikan. Kok mau menghitung jumlah Tuhan? Berapa jumlah udara di dunia ini? Yang bisa jawab? Nggak bisa jawab. Kalau jumlah udara di dunia ini aja nggak bisa dihitung, apalagi jumlah Tuhan. Pongah-pongah aja bilang Tuhan harus satu. Siapa bilang Tuhan harus satu? Nggak bisa. Dari konsep Hindu begitu. Jumlah air itu bayangkan. Air itu bisa masuk ke dalam pohon, ke dalam di pori-pori pohon itu ada air. Di tubuh kita sekian puluh persen, yang kedokteran tahu sekian puluh persen di tubuh kita ini isinya air. Di mendung di awan sana ada air. Di dalam batok kelapa yang tergantung buahnya itu ada air. Di samudra ada air, di danau ada air. Kita kencing keluar air. Semuanya air. Bisa dihitung nggak jumlah air? Nggak bisa. Dia bisa jadi hujan, jatuh di pegunungan, masuk ke dalam pohon, masuk ke dapur pakai cuci piring, masuk ke dalam tubuh kita, kita minum, mengalir ke dalam bumi, perut bumi, muncul menjadi apa? Sumber mata air, jadi sungai, kembali ke laut. Berapa jumlah air di dunia ini? Ada yang tahu? Lebih susah lagi berapa jumlah udara di dunia ini? Kita menghirup udara, batasnya sampai atmosfer, nggak ada yang tahu. Kalau jumlah itu aja nggak bisa dihitung, bagaimana kita hitung jumlah Tuhan? Itu ya adik ya. Itu tentang yang pertama, yang kedua konsep Tuhan dan berapa jumlah Tuhan. Yang ketiga, Hindu mengakui nggak kebenaran agama lain? Weda menyatakan ya. Weda menyatakan dia harus diakui bahwa Weda menyatakan, nih adik yang paling depan yang tadi membaca apa Bhagavad Gita, ya. Bhagavad Gita menyatakan ye yatamam prapadyante tam taiwa bajamyaham, gitu kan? Mama warpa nurpartante manusia parta sarvasa. Wahai Arjuna, wahai Partha, semua jalan adalah menuju aku, katanya. Bisa jadi jalan itu hanya disebutkan catur weda, catur marga. Tapi kan yang melakukan catur marga itu juga banyak. Jalan kerja, emang orang Muslim nggak kerja? Emang orang Kristen nggak kerja? Kerja. Kalau kita orang Hindu, karena kita mengakui kebenaran ini, kesadaran orang lah yang berbeda-beda. Kesadaran orang yang berbeda-beda. Makanya kita berbicara consciousness dari tadi. Cara kita memandang berdasarkan kesadaran kita. Kalau hanya orang Hindu yang masuk surga, kalau hanya ajaran Hindu yang benar, dan
Hindu satu-satunya cara untuk mencapai Tuhan. Terus kalau dikasih pertanyaan, ada orang Hindu yang jahat, ada teman Kristen yang baik banget, orang Kristen tapi baik banget, tolong menolong, welas asih, baik banget pokoknya, tapi Kristen. Ada orang Hindu tapi jahat, maling, rampok, penjahat pokoknya. Siapakah yang lebih disayangi oleh Tuhan? Nah, pertanyaan susah kan? Kalau Tuhan memihak, artinya Tuhan apartheid. Tuhan memisah-misahkan manusia berdasarkan keyakinannya. Jangankan Tuhan, Nelson Mandela aja di Afrika sudah meruntuhkan konsep itu. Tidak mungkin Tuhan apartheid. Tidak mungkin Tuhan memisah-misahkan manusia berdasarkan keyakinannya. Kalau kamu Hindu, hanya dengan KTP Hindu kamu sudah bisa masuk surga. Surga kok dibeli dengan KTP, piye konsepnya? Gak ada, gak bisa. Tuhan hanya bisa dicari dengan kebaikan, dengan meningkatkan kesadaran melalui cara apapun. Ada. Nah, ini ada cerita nih. Saya ingin bercerita tentang, karena di Hindu juga ada gejolak-gejolak tentang cara kita meyakini, menghormati keyakinan orang lain. Saya orang Bali, saya punya merajan di rumah saya. Saya tadi cerita tiap hari melantunkan sesontrengan kalau sembahyang. Saya tidak memiliki ketertarikan pada aliran-aliran spiritual selain konsep agama yang saya pelajari di SD, SMP, SMA, dan beli-beli buku media Hindu utamanya. Tapi saya memiliki penghormatan kepada cara orang beribadah dengan cara apapun. Kenapa? Karena saya meyakini satu cerita itihasa. Saya paling suka mengutip cerita itihasa, karena itu ibaratnya kalau orang Bali itu menuturan satu lah, kita gitu bercerita tentang kisah-kisah perjalanan spiritual seseorang. Bapak Ibu, ada cerita dari Ramayana tentang seseorang yang bernama Syabari. Ini cerita ini sering sekali saya kutip. Syabari ini adalah pemuja Wisnu. Syabari ini adalah seorang pertapa di hutan yang mendedikasikan dirinya untuk memuja Wisnu. Dan itu boleh di Hindu. Memuja Wisnu boleh, memuja Siwa boleh, memuja Brahma boleh, memuja Hanuman boleh, memuja Saraswati boleh. Terserah, Ista Dewata itu ada banyak, silakan. Memuja Ganesha boleh, terserah. Semuanya tadi disampaikan. Semua itu menuju aku, oh Parta katanya. Ya. Nah, si Syabari ini adalah pemuja Wisnu. Dia tiap hari berdoa agar dia bisa mencapai Wisnu. Nah, ketika dia tahu bahwa Wisnu turun ke dunia dalam wujud awatara sebagai Rama, dia tiap hari berdoa semoga dia bisa bertemu dan menyentuh ujung kaki Rama. Saking dia cintanya pada Wisnu. Itu jalan bakti namanya. Kalau di Hindu kan, di Catur Marga kan, jalan bakti, dia sayang, dia rindu, dia mendedikasikan seluruh cintanya. Tiap hari berdoa, Wisnu, 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 semoga bisa ketemu Dewa Wisnu. Ketika Wisnu turun ke dunia dalam bentuk Rama, dia memuja tiap hari, berdoa agar dia bisa ketemu Rama. Datanglah Rama bener lewat depan pasramannya, lewat depan pertapaannya. Saking cintanya dia pada Rama, dia ingin mempersembahkan semua yang ada di pasramannya dia untuk Rama. Sayangnya sebagai seorang pertapa dia nggak punya apa-apa selain buah-buahan, sedikit buah-buahan. Maka dia bawa buah-buahan itu, dia persembahkan kepada Rama, tapi dia takut. Ini buah-buahan ini jangan-jangan ada yang asem katanya. Maka dia ambil buah itu, dia cicipin. Yang manis dia berikan pada Rama, yang buruk dia buang. Jadi buah yang asam, yang busuk dia buang, yang manis dia kasih Rama. Niatnya baik, karena dia hanya ingin mempersembahkan yang manis-manis saja. Jangan sampai Tuanku Rama mendapatkan buah yang asam dari saya katanya. Dia cicipin itu buah, dia gigit. Bayangkan pertapa, seorang pertapa, bayangkan aja pertapa nenek-nenek misalnya gitu ya, kakek-kakek itu tinggal di hutan. Dia gigit itu buah, kemudian dia berikan gitu sisanya. Oh ini manis nih, ini silahkan Rama gitu. Kalau Anda diberikan gigitan oleh nenek-nenek, ini digigit coklatnya gitu misalnya ya, nih adik nih yang paling depan digigit coklat terus diberikan pada adik gitu, adik mau nggak gitu ya? Ketemu gitu ya. Rama tidak melihat dengan cara seperti itu. Rama menikmati buah yang disajikan itu dengan penuh cinta. Dia makan itu dengan lahap. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, bahwa kita tidak tahu
doa siapa yang akan diterima oleh Tuhan. Kita tidak tahu ketulusan hati setiap orang. Kita tidak tahu ketika orang duduk dengan gayanya masing-masing, dengan doanya masing-masing, seberapa tulus dia dan seberapa mampu dia mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nggak pernah tahu kita. Jangan jumawa gua lebih benar, gua lebih dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan cara kita jauh lebih tidak sempurna dibandingkan dengan cara orang lain. Sebagai orang Hindu, kita diajarkan untuk melihat keyakinan orang lain dengan rendah hati. Semakin Anda jumawa, semakin Anda merasa tinggi, semakin Anda jauh dari ajaran Hindu. Terus kalau begitu kenapa saya memeluk Hindu, gitu kan pertanyaannya. Kalau semua ajaran benar, ajaran Islam benar, ajaran Kristen benar, ajaran Buddha benar, kenapa saya jadi pemeluk Hindu? Karena Anda hanya bisa mengakui kebenaran orang lain itu kalau Anda menjadi Hindu. Itu jawabannya. Begitu Anda menjadi orang lain, Anda dipaksa untuk, ibumu sekarang sudah tidak satu keyakinan dengan kamu, kamu tidak boleh lagi bertemu dengan ibumu. Ketika ibumu mati, kamu tidak boleh lagi mendoakan ibunya. Gitu. Di Hindu kita terhindar dari hal-hal seperti itu karena kita melihat manusia waisudewam kutumbakam, semua manusia bersaudara. Dalam dirimu ada Atman, dalam diriku ada Atman. Hanya dengan menjadi Hindu Anda bisa memiliki kemerdekaan seperti itu. Dan saya dengan bangga katakan bahwa istri saya adalah orang yang merasa dimerdekakan. Merasa dimerdekakan. Kenapa? Karena dia sekarang bisa berkeyakinan dengan bebas, bisa melihat manusia lain dengan pandangan yang cerah. Bukan buram kalau melihat orang lain. Bayangkan kalau Anda karena keyakinan agama Anda ketemu orang, wih calon penghuni neraka no, wih calon penghuni neraka no. Hanya teman Anda sendiri yang Anda anggap sebagai penghuni sorga. Setiap ketemu orang lain, wih calon ini apa kayu bakar nanti di api neraka gitu. Bayangkan kalau Anda memiliki pandangan seperti itu, betapa rusaknya, betapa tidak cerahnya pandangan Anda gitu. Saya nggak kebayang. Saya sangat bersyukur lahir sebagai orang Hindu, dan saya berdoa 1000 sejuta kelahiran saya ke depan saya tetap jadi orang Hindu. Karena di agama ini saya tercerahkan. Saya bisa melihat orang lain dengan pandangan cerah, dengan pikiran terbuka, dengan pikiran bersih. Bayangkan sekali lagi Anda ketemu orang lain, nih calon penghuni neraka gitu. Apa indahnya? Di Hindu Anda tidak seperti itu. Gitu ya adik-adik ya. Terima kasih. Baik, sangat mencerahkan ya. Bukan hanya bagi adik-adik, mungkin bagi kita juga yang sudah tua-tua ini juga semakin memantapkan hati berada di Hindu. Baik, untuk itu ini sudah waktunya untuk Trisandya. Kalau Puja barangkali kita minta kepada Pak Mangku Suwono untuk mimpin kita Dumun ya. Jadi ada 2 lagi nanti pertanyaan Pak, mohon maaf. Targetnya 6 Pak. Silakan Pak. Ige umat sedharma yang berbahagia, karena waktunya Madya Puja, marilah kita hening sejenak untuk sama-sama melantunkan doa Trisandya. Silakan ambil sikap duduk, asana ataupun Vajra asana. Angkum manghum siwa sada siwa paramasiwa. Om siwa sampurna yunama swahu. Asana. Om prasadu atsriti sarira siwa suci nirmalayu nama swahu. Pranayama. Karsudamam Sudamam Swahu. Ati Sudamam Swahu. Sikap amustikarana.